Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anismatul Nandura dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disleksia dan disgrafia. Disleksia adalah salah satu kesulitan belajar keterampilan membaca yang disebabkan karena adanya gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa, dan penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Faktor pemicu kelainan gen tersebut adalah infeksi atau paparan nikotin, alkohol, dan lansia pada masa kehamilan, dan juga lahir prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia dapat dilihat dari karakteristiknya menurut Thomson pada tahun 2014. Yang pertama, perilaku: mudah lupa, kurang memahami batasan waktu, mudah teralihkan perhatiannya. Yang kedua, membaca: kebingungan, terbolak-balik ketika membaca suku kata atau kata, melewatkan beberapa kalimat ketika membaca. Yang ketiga, tulisan tangan: sulit merangkai huruf, tulisan tangan tidak terbaca, jarak antar kata tidak beraturan. Yang keempat, mengeja: sering terbalik dalam menulis kata, ada bagian kata yang dihilangkan, ada bagian kata yang diulang. Disgrafia ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar kemampuan menulis yang diperlihatkan anak dalam mengeja kosakata. Kesulitan menuangkan pikiran untuk dituliskan di atas kertas menurut Sandrock John W. 2004. Karakteristik disgrafia pada anak menunjukkan beberapa gejala menurut Kendala dan Stefanison pada tahun 2012. Pertama, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang kedua, sulit memegang pulpen maupun pensil. Yang ketiga, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis. Yang keempat, menulis tidak konsisten, mengikuti alur garis dengan tepat. Yang kelima, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Metode pembelajaran dan langkah-langkah pada anak disleksia. Metode Vernal telah mengembangkan suatu metode pengajaran membaca multisensoris yang dikenal dengan metode VAKT, Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactile. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak, dan tiap kata diajarkan secara utuh. Langkah-langkah: pertama, guru menulis kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon. Selanjutnya, anak menelusuri tulisan tersebut dengan jarinya. Ini merupakan tactile and kinesthetic. Pada saat menelusuri tulisan tersebut, anak melihat tulisan secara visual dan sambil mengucapkan dengan keras, berarti secara auditory. Yang kedua, anak tidak terlalu lama diminta menelusuri tulisan dengan jari, tetapi mempelajari tulisan guru dengan melihat guru sambil mengucapkannya. Yang ketiga, melihat tulisan yang ditulis di papan tulis atau tulisan cetak dan mengucapkannya kata tersebut sebelum menulis. Yang keempat, anak mampu mengingat kata-kata yang dicetak yang telah dipelajari. Metode pembelajaran dan langkah-langkah anak disgrafia ini menggunakan metode guide writing. Yang pertama, pemodelan: memberi instruksi membuat garis tidur tegak dan lengkung, memberi contoh visual, mendeskripsikan garis tersebut misalnya lengkung seperti mangkok bakso. Yang kedua, praktik membimbing, memberi instruksi, memberi contoh visual, menceritakan siswa untuk mengikuti instruksi. Yang ketiga, praktik mandiri, memberi instruksi, siswa menulis sesuai instruksi. Definisi penilaian autentik dan kendalanya. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Sejalan dengan pendapat di atas, Garka pada tahun 1995 menyatakan bahwa penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji secara langsung perbuatan atau prestasi peserta didik berkaitan dengan tugas intelektual yang layak. Permasalahan yang dihadapi guru menerapkan penilaian autentik seperti penilaian sikap seperti
guru mengalami kesulitan jika terdapat siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban dan penilaian diri. Lalu dalam penilaian pengetahuan, seperti guru bingung dalam melakukan tes lisan karena terbatasnya waktu, dan dalam penilaian keterampilan berupa guru mengalami hambatan dalam pengarsipan hasil penilaian portofolio. Langkah dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP atau SMA, siswa diminta untuk mengumpulkan buku yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang sudah tidak terpakai, misalnya majalah, komik, cerpen, novel, puisi, koran, dan dongeng. Setelah terkumpul, siswa diminta setiap hari untuk membaca, maka dapat menumbuhkan minat baca siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.